Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengajar pada praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan pendekatan saintifik pada kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Alma, Nahwa, Raiza, Salma, alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pertemuan kemarin, kita semua telah belajar mengenai teori larutan elektrolit dan non-elektrolit, betul? Masihkah ingat apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang menangkap ikan di laut menggunakan strum listrik? Adakah yang pernah? Kalau nggak melihat, kalian pernah nggak lihat di YouTube atau di televisi orang-orang yang sedang menangkap ikan menggunakan strum listrik? Ya, pasti kalian itu bertanya-tanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pasti kalian timbul pertanyaan. Apakah air laut itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Ataukah kalian bertanya, bisa saja kalian bertanya, apakah laut itu dapat menghantarkan arus listrik? Bahkan kalian pun bisa bertanya-tanya, larutan apa sih? Larutan yang kayak apa aja sih yang bisa menghantarkan arus listrik tersebut? Betul? Ya. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita menggunakan KD 3.8 yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat merancang dan melakukan percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan. Kemudian, siswa dapat memiliki rasa ingin tahu, jujur, teliti dalam melakukan percobaan. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan percobaan uji daya hantar listrik larutan yang dilakukan. Terakhir, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keteraturan partikel pada larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, begitulah tujuan kita pagi hari ini untuk praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, di sini Ibu akan memberikan satu situs web atau satu link yang harus kalian baca dan harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktikum. Ibu tulis ya, itunya, linknya di papan tulis. Nah, kalian bisa membuka link yang tertera di depan. Oke, udah semuanya? Sudah dibaca terlebih dahulu? Nah, kalau kalian sudah mengerti dan sudah membacanya, Ibu akan membagikan satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Nah, coba Ibu akan membagikan
secara acak ya. Nah, Ibu telah membagikan kelompoknya. Sekarang kalian harus duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sudah? Oke, sebelum kita melakukan percobaan praktikum pada larutan elektrolit dan non-elektrolit, Ibu akan membagikan satu buah LK tiap kelompoknya untuk didiskusikan sebelum dan sesudah praktikum. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nah, coba kalian buka LK-nya terlebih dahulu. Nah, di situ pada LK tersebut terdapat wacana ya. Lihat. Nih, ada wacana. Nah, kalian coba tentukan mana saja yang menjadi variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Nah, kemudian di LK-nya juga terdapat alat dan bahan yang telah ditentukan, yaitu kalian baca sendiri alat dan bahannya. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada prosedur. Coba kalian lihat prosedurnya terlebih dahulu. Ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum tiap-tiap kelompoknya, supaya pada saat praktikum tidak ada kesalahan. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Nah, Ibu telah menyediakan tiap kelompoknya satu alat-alat tersebut pada meja kelompok masing-masing. Kok coba kalian dicek dulu berdasarkan alat dan bahan yang diperlukan. Coba ada yang kurang apa tidak? Oke, bagus. Nah, ini kalian harus merangkai terlebih dahulu. Nah, kalian harus merangkai terlebih dahulu alat yang telah disediakan. Coba lihat di sini ada baterai yang terhubung ke kabel, diterhubung kabel, kemudian dihubungkan ke lampu. Selanjutnya, si lampu tersebut terhubung ke elektroda karbon, kemudian elektroda karbon satunya lagi terhubung ke baterai. Kemudian telah disediakan gelas kimia yang berisi larutan. Coba kalian bisa tidak merangkainya? Coba Ibu lihat. Oke, semuanya pasti bisa. Kemudian pada saat praktikum kalian dipastikan ketika kalian mau menguji daya hantar listrik suatu larutan, pastikan elektroda karbon dan gelas kimianya itu bersih dan rapi, tidak ada sisa-sisa larutan sebelumnya, supaya tidak mempengaruhi ke daya hantar listrik larutan selanjutnya. Itu yang harus kalian diperhatikan. Nah, cara pemakaiannya, coba ketika kalian telah menuangkan larutan ke dalam gelas kimia, elektroda karbon kalian celupkan ke larutan tersebut. Kemudian kalian amati apakah terdapat gelembung pada elektroda karbon dan lampunya menyala atau tidak, seperti itu. Mengerti? Oke, kalau gitu hasil pengamatan kalian yang telah kalian amati pada saat praktikum, kalian bisa tuliskan di tabel pengamatan yang terdapat pada LK. Nah, di sini kalau misalkan ada suatu pengamatan yang lampunya menyala, kalian bisa checklist di sini. Kemudian apabila
pada larutan tersebut terdapat gelembung atau tidak, kalian juga bisa di checklist di sebelah sini. Dapat dipahami? Oke. Nah, untuk itu sebelum kita melaksanakan praktikum, Ibu ingatkan bahwa pada praktikum ini ada penilaian tertentu, di mana aspek penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu, di mana bagi kalian yang sering bertanya, tapi bukan bertanya yang tidak penting ya. Misalnya kalian bertanya tentang praktikum pada kali ini, kalian akan mendapatkan nilai seperti itu. Kalau kalian aktif berdiskusi, kalian akan mendapatkan nilai. Aspek kedua yaitu ada sikap teliti, di mana kalian itu harus hati-hati dan teliti pada saat praktikum. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kecerobohan. Nah, itu akan mendapatkan nilai. Yang ceroboh akan mendapatkan nilai min, dan yang hati-hati akan mendapatkan nilai tersendiri. Terakhir itu ada aspek kejujuran, di mana aspek kejujuran ini ntar dilihatnya pada saat kalian mengisi tabel pengamatan, apakah sesuai dengan realitanya atau tidak. Nah, itu Ibu akan nilai pada saat praktikum seperti itu. Nah, untuk sekarang kalian boleh bisa dimulai praktikum. Silahkan. Baik, karena sudah selesai praktikumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang telah kalian uji cobakan. Berdasarkan uji coba daya hantar listrik ini, apa yang bisa kalian dapatkan dari praktikum kali ini? Ya, betul. Kita bisa mengetahui larutan apa saja yang bisa menghantarkan arus listrik secara makroskopik. Secara makroskopiknya itu yaitu misalnya tadi suatu larutan garam NaCl bisa ketika elektroda dicelupkan terdapat gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Kemudian lampu yang dihasilkan pun menyala terang. Nah, itu secara makroskopik kalian bisa mengetahui mana larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana secara submikroskopiknya. Nah, yang pertama itu tadi ada yang menyala terang, itu ada apa aja? Ya, betul, salah satunya itu ada NaCl. Kenapa NaCl menyala terang dan terdapat gelembung? Coba. Nah, karena pada saat NaCl dilarutkan ke dalam air, ion Na+ dan Cl- tersebut terionisasi secara sempurna. Nah, coba kalian lihat di LK. Ion Na+ dan Cl- tersebut terionisasi secara sempurna sehingga menjadi ion-ionnya, ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, coba tadi ada nggak yang nyalanya tuh redup dan si gelembungnya tuh sedikit? Ya, betul. Larutan asam cuka. Coba lihat di sini. Ini itu larutan asam cuka itu tidak terionisasi sempurna atau hanya terionisasi sebagian, sehingga lampu yang dihasilkan pun menyalanya redup dan menghasilkan gelembung yang sedikit seperti itu. Kemudian ada tidak yang tidak menghasilkan nyala lampu dan gelembung? Iya, betul. Larutan gula. Coba. Nah, kalau larutan gula ini tidak terionisasi sama sekali, sehingga pada saat dilakukan uji daya hantar listrik tidak menghasilkan tidak menghasilkan lampu menyala dan
gelembung seperti itu secara submikroskopiknya. Jadi kenapa suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Karena ion-ion dari larutan tersebut terionisasi sempurna menjadi anion dan kation seperti itu. Sampai sini dapat dipahami? Bagus. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan percobaan di sini, lihat coba di lembar kerja ada tahap menanya. Nah, kalian diperkenankan untuk merumuskan masalah di kolom yang telah disediakan. Kemudian, setelah kalian mengisi ini berdasarkan data pengamatan, kalian pun diharuskan mengelompokkan mana saja larutan yang menghasilkan lampu menyala terang dan ada gelembung gas. Larutan mana sajakah yang lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Kemudian lampu tidak menyala dan tidak dapat gelembung gas. Nah, kalian bisa tuliskan di kolom sebelahnya seperti itu. Setelah kalian mengelompokkan, kalian bisa mengisi di bagian mengasosiasi. Nah, ini tuh dapat didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan di kolom yang telah disediakan di sini, di bawahnya, seperti itu. Nah, setelah kalian menjawab semuanya, tahap mengasosiasi, kalian di sini juga ada mengelompokkan mana saja yang larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Setelah tahap mengasosiasi dijawab semua, nah kalian diharapkan untuk menyimpulkan kesimpulan di sini. Nah, kalian semua harus menjawab semua pertanyaan di kesimpulan. Nah, setelah semuanya selesai, ada tahap mengkomunikasikan. Kalian diwajibkan setiap perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu kasih waktu ya 15 menit untuk menjawab semua pertanyaannya. Nah, baik. Sekarang Ibu harap setiap perwakilan kelompoknya coba dipresentasikan terlebih dahulu. Oke, dari kelompok 1 dulu. Silakan. Bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik. Dari praktikum kali ini banyak ya hal-hal yang baru yang kita ketahui sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya mengetahui teori-teorinya saja, apa sih bagaimana sih larutan elektrolit itu seperti apa, pengertiannya apa, rumusnya seperti apa, persamaan reaksinya seperti apa. Nah, di praktikum kali ini kalian dapat membuktikan sendiri bagaimana larutan elektrolit itu terjadi, larutan non elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Seperti itu. Nah, coba Ibu mau dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Ya, silahkan. Bagus. Ya, itulah kesimpulan dari praktikum kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri praktikum pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas individu yang harus kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, di mana 10 pilihan ganda dan 1 esai. Nah, coba ini coba bagikan.
Nah, ini semua harus kalian kerjakan di rumah agar kalian tidak lupa dan ingat dan lebih memahami apa yang telah kita pelajari kali ini. Nah, untuk pengumpulannya bisa kalian setorkan kepada ibu mulai dari besok hingga pertemuan selanjutnya. Oke? Mungkin pembelajaran kali ini, praktikum kali ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ibu menjelaskannya terlalu cepat atau membimbingnya kurang maksimal. Semoga pembelajaran kali ini, praktikum kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.